Tujuan pembelajarannya adalah to share your experience in the past with others. Ya, jadi kalian akan membagikan pengalaman kalian di masa lampau dengan teman-teman kalian. Oke, what is simple past tense? Apa itu simple past tense? Jadi simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau dan juga telah berakhir di masa lampau. Jadi tidak terjadi lagi pada saat ini ya. Alright, ada dua macam atau dua jenis kalimat untuk simple past. Yang pertama adalah nominal sentence. Kalimat yang predikatnya berupa kata kerja bantu atau to be, yang digunakan adalah was, were, tergantung subjeknya, dan setelah itu diikuti oleh adjective, kata sifat, atau noun, kata benda, ataupun adverb, kata keterangan. Jadi intinya di nominal sentence itu tidak digunakan atau tidak mempunyai kata kerja. Penggantinya adalah to be, ya. Di sini yang digunakan adalah was atau were. Sedangkan untuk verbal sentence adalah kalimat yang predikatnya verb atau kata kerja. Di sini ada kata kerja. Jadi pembedanya nominal itu tidak menggunakan kata kerja, sedangkan verbal sentence menggunakan kata kerja. Sebelum kita masuk ke contoh kalimat, ada dua macam kata kerja, regular verbs and irregular verbs. Regular adalah beraturan, irregular tidak beraturan. Contoh pertama, di sini ada help, ini bentuk pertamanya. Kemudian perubahan ke bentuk past atau bentuk kedua adalah help. Jadi cukup ditambahkan saja ed di belakang. Sama dengan accompany menjadi accompanied, ya. Cukup tambahkan ed, tapi perbedaannya ketika akhirannya adalah y, maka y-nya berubah menjadi i, ya. Kemudian ada fix, berubah menjadi fixed. Oke, itu contoh untuk kata kerja beraturan. Untuk tidak beraturan di sini ada yang namanya tidak beraturan, ya, berarti bentuknya tidak teratur. Pertama ada go, pergi, berubah menjadi went. Kemudian bring, membawa, berubah menjadi brought. Make, membuat, berubah menjadi made. Jadi beda ya untuk regular dan irregular. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Untuk contoh kalimat yang pertama, di sini ada I helped my mother to prepare dinner last night. Ini contoh kalimat positif. Kata kerjanya adalah help, ya. Ini ada help di sini. Bentuk pertamanya adalah help, tapi karena ini simple past tense, maka digunakan kata kerja bentuk kedua, maka berubah menjadi help. Saya membantu ibu saya menyiapkan makan malam tadi malam. Jadi sudah tidak lagi sekarang. Nah, sekarang yang bentuk kedua ini adalah kalimat negatif. I did not cheat online exams last week. Saya tidak menyontek pada ujian online minggu lalu. Ada did not di sini. Did not menandakan bahwa kalimat ini kalimat negatif atau bentuk yang menyatakan tidak. Karena di sini sudah ada did, maka kata kerjanya tidak lagi menggunakan bentuk kedua, tapi berubah atau kembali ke bentuk pertama. Untuk interrogatif, di sini bentuk ketiganya adalah interrogatif, ya. Did you help your father fixing the gate yesterday? Kata kerjanya adalah help. Kata kerjanya kembali lagi ke bentuk pertama karena bentuk interrogatif dan sudah ditandai dengan did kalau dia bentuk past. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya untuk penggunaan irregular verbs.
Nah, di sini ada last week I brought my mother's shopping bag at the traditional market. Minggu lalu saya membawa tas belanjaan ibu saya di pasar tradisional. Kata kerjanya adalah brought. Ini adalah bentuk kedua. Bentuk pertama dari brought adalah bring. Ya, kalian bisa lihat di contoh sebelumnya sudah saya tuliskan, ya, sudah saya cantumkan. Kemudian last night we did not forget to pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala after having an evening prayer. Tadi malam kami tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat Isya. Di sini ada did not lagi, berarti menandakan bahwa kalimat ini kalimat negatif. Dan untuk kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Ya, bentuk kedua dari forget adalah forgot. Selanjutnya ada I made a video for the final English project last month. Saya membuat video untuk proyek tugas akhir bahasa Inggris bulan lalu. Kata kerjanya ada made di sini. Ini adalah bentuk kedua. Untuk bentuk pertamanya adalah make. Oke. Alright, now we are going to your assignment. Untuk tugasnya, write down 2 or 3 sentences about your past activities. Tulislah 2 atau 3 kalimat tentang kegiatan kalian di masa lampau, ya. Kalimat ini harus berhubungan dengan hal-hal positif yang kalian lakukan. Misalnya membantu ibu kalian, bapak, tetangga, membantu membersihkan masjid, berhubungan juga dengan ibadah kalian, misalnya melaksanakan sholat, mengaji, dan seterusnya. Ya. Oke, di sini saya berikan salah satu contoh dari teman kalian. Ya, sini dia sedang mengaji, ya. I did not forget to have Quran recitation last night. Sini saya menggunakan bentuk negatif. Saya tidak lupa untuk membaca Al-Quran tadi malam. Ini kembali ke bentuk pertama karena bentuknya adalah negatif, ya. Tugas kalian harus disertai dengan foto bukti kalian melakukan kegiatan atau hal positif tersebut. Fotonya dikirimkan langsung melalui chat pribadi saya disertai dengan kalimat kegiatan tersebut dalam bentuk simple past. 2 atau 3. Jadi yang menyetorkan lebih juga nilainya akan saya berikan lebih.